Jadi kalau urusan berdana kan mungkin Bapak Ibu sudah sangat luar biasa. Karena sejak 3 tahun saya bergabung di Karakasaba di Wihara Swanadipa ini, untuk masalah dana Bapak Ibu saya lihat sangat semangat sekali. Sehingga kalau ada penggalangan dana atau ada kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan berdana, kayaknya semua sudah pengen maju duluan, nggak perlu diminta lagi. Tapi kalau yang diminta untuk membantu di wihara, menjadi relawan, nah ini yang belum, kelihatan sekali belum. Karena masih kebanyakan, masih banyak urusan, ya kan? Nanti ada hajatan, ada pergi jalan-jalan, ada keluarganya, ya kan? Pokoknya bermacam-macam lah. Bahkan mungkin anjingnya sakit juga bisa nggak datang ke wihara kan begitu. Karena ya prioritasnya belum dibentuk. Bukan nggak bisa, tapi prioritasnya belum dipentingkan kegiatan wihara ini. Kalau seperti tadi saya katakan, kalau berdana kan sudah dipentingkan, karena sudah sadar katanya mau lahir di surga semua. Tapi kalau untuk berkaitan dengan kegiatan, ya ada yang lain lah, kayak ada Koswendra lah yang bagian nyiapin kursi. Jadi yang lain ya udahlah kan gitu. Nah itu tujuan saya itu menyemangati itu, ya. Yang kedua, saya ingin menyemangati teman-teman yang belajar ataupun praktek daripada dhamma ini masih dianggap sepele. Dianggap sepele begini, kemarin ini saya mendapatkan berita ada salah satu dari teman kita lah, anggap aja, atau umat kita lah, yang sebenarnya punya kesempatan untuk membantu atau aktif di wihara, tapi mendadak mendapatkan pasangan yang bukan Buddhis, ya kan? Nah otomatis maka ya kita bakal kehilangan satu anggota, berkurang satu lah. Iya nggak usah diomongin, nanti nggak enak kita, ini kan forum umum. Ya jadi intinya kita akan kekurangan satu orang kan begitu. Lah sebenarnya kenapa sih kok hal-hal tersebut masih terjadi? Ini kan problem buat kita sebagai umat Buddha. Dulu tadinya mungkin aktif, ya kan, datang ke wihara, mungkin bantu masak atau bantu apa, ya kan. Tapi kok tiba-tiba nggak hadir terus kemudian menghilang atau pindah. Ya terutama mungkin yang muda-muda, yang kita sebagai orang tua nggak tahu, kalau orang tua saya belum punya contoh gitu. Tapi yang kebanyakan kan anak muda ini kan menjadi problem, terutama karena pasangan. Nah, rata-rata kita itu menganggap bahwa semua agama itu baik. Setuju? Loh, setuju. Kalau setuju ngapain kita beragama Buddha gitu loh? Hah?
Kalau semua agama sama sama baiknya, kan berarti nggak ada bedanya kita, iya kan? Terus ngapain kita punya beragama Buddha? Jadi ya kalau kita secara internal begini, atau bahkan sebenarnya enggak, tidak hanya secara internal ya, kalau kita berada di, ya kecuali dalam forum departemen agama, kita boleh menurut saya mengatakan sama begitu. Tapi kalau kita di luar itu, kalau kita nggak punya perbedaan, ya buat apa kita berKTP Buddhis atau kita menganggap agama Buddha? Kita harus berani mengatakan berbeda. Ya kalau nggak berbeda ya itu tadi, ditarik sana ya sudahlah, samalah, dia juga beragama, dia juga manusia, dia juga beribadah, kan sama gitu. Buat apa gitu loh. Nah ini satu hal yang saya kira sangat penting, yang perlu kita kita renungkan lah ya. Nah hari ini saya ingin sedikit memberikan pemahaman begitu bahwa kita ini berbeda ya. Makanya tema saya kan apa kemarin temanya, pokoknya masalah semua keyakinan sama ya, atau sama. Nah, ini saya punya contoh-contoh dulu ya. Kebetulan kemarin saya ikut kegiatan Pabaja. Nah, kemarin di kegiatan Pabaja itu ada beberapa teman saya yang berasal dari bukan Buddha, bukan Buddhis, ya kan? Nah, mungkin salah satunya yang bisa kebetulan saya sempat ngobrol panjang, itu adalah Pak Tio. Mungkin saya kemarin ambil fotonya. Nah, yang di tengah yang sudah agak tua. Bapak Ibu percaya atau tidak? Pak Tio ini, tapi ini direkam apa enggak ya? Kalau direkam kan enggak enak ini saya. Jadi Pak Tio ini adalah salah satu calon pendeta. Jadi dia ini beragama Buddha itu kalau nggak salah baru sekitar 3 atau 4 tahun. Jadi dia mengenal dhamma itu ketika COVID. Baru 3 sampai 4 tahun ya kan. Dia sudah memberanikan diri untuk berlatih secara serius. Bandingkan dengan saya, 30 tahun lebih baru berani berlatih. Coba. Jadi sekarang pertanyaannya, ada bedanya enggak sih? Kalau sama aja ngapain dia mau belajar? Hah? Ya. Ini pasti bahasanya tetangga ini, panggilan hati ini. Iya kalau semuanya panggilan hati ya kita nggak perlu dibahas kan begitu ya. Selesai urusannya panggilan hati ya kita. Iya kan? Nah jadi inilah pengalaman-pengalaman yang saya pikir itu ada beberapa kemarin tuh dan beliau ini sudah kedua ini. Karena yang sebelumnya itu beliau juga udah pernah ikut Pabaja Samanera sendiri, mandiri malahan. Di Tangerang juga waktu itu dia cerita. Saya sempat tanya, loh kenapa kok berpindah begitu?
Ya seperti ini aja katanya. Ketika mendengarkan cerita-cerita dari YouTube daripada para biku, dia belajarnya cuma dari YouTube loh. Hebat nggak? Bukan ke wihara, bukan puja bakti seperti kita setiap minggu dengerin Dhammadesana begini, dari YouTube belajarnya. Jadi dari beberapa ketemu YouTube itu dia akhirnya langsung tertarik, dan hebatnya lagi istrinya ditinggal. Ditinggal, ditinggal. Karena suami istri ini adalah pelayan utama di salah satu gereja, ya kan? Jadi istrinya mungkin malu ketika suaminya tiba-tiba belajar tempat lain. Jadi dia cerita kepada saya, dia sekarang rumahnya udah terpisah dengan istrinya. Hanya gara-gara pengen belajar dhamma. Coba. Masih berani ngomong apa semua keyakinan sama? Enggak sama. Ya. Jadi itu yang pertama. Itu di foto itu mungkin yang sebelah kiri itu ketua Patria, ketua pengurus pusat Patria Michael Kirana, yang sampai hari ini masih menjadi biku. Sekarang kan ada acara pengecoran patung Rupang di Palu ya, beliau lagi ikut. Kalau yang sebelah kanan itu Sila Kumaru Tony Choason, ketua ITC tahun kemarin. Iya, jadi banyak orang-orang penting kemarin itu yang barengan saya. Ya, ini satu ya, contoh ya. Yang kedua, yang kemarin Bapak Ibu mungkin sudah mendengarkan, pernah viral di TikTok, yaitu Rere Gautama. Coba kita dengarkan sedikit petikan kata-katanya yang mengatakan bahwa agama Buddha itu berbeda. Kalian harus tahu dulu fakta ini bahwa masuk agama Buddha itu sulit banget, sumpah, wallahi itu sulit banget ya. Jadi di dalam agama Buddha itu prosesnya ada namanya Wisuddhigata ya, ada wisudi gitu. Nah, wisudi ini sama seperti syahadat ataupun pembaptisan, artinya ada upacara pengesahan, baca beberapa kalimat berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha gitu. Pokoknya ada lah ya, itu ada poin-poinnya juga gitu. Nah, tapi masalahnya sebelum kita benar-benar bisa di Wisuddhigata itu, kita ini dianjurkan untuk melakukan ehipasiko. Jadi ehipasiko ini sebenarnya bukan ritual, tapi langkah awal menuju Wisuddhigata gitu. Jadi silahkan datang dan buktikan dulu gitu. Membuktikan apa? Buktikan dulu nih agama ini teh benar-benar memberi kamu manfaat gak gitu. Agama ini teh bakalan bikin kamu bahagia enggak? Agama ini tuh bakalan merubah dari agama kamu sebelumnya enggak? Kalau misalkan dengan pindahnya kamu dari agama sebelumnya ke agama Buddha, tetap aja sama gitu ya kelakuannya, bejatnya, yang ngapain pindah gitu ya. Seseorang yang ingin berehipasiko, yang ingin datang dan membuktikan itu boleh melalui media YouTube ataupun bisa langsung datang ke wihara. Terus ngapain nanti di wihara? Ya di wihara tanya aja semau kalian, khususnya bagi kita yang muslim. Kita sering mendengar informasi bahwa Buddha itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah sang Buddha itu sendiri, atau bahkan meminta kepada para dewa-dewa. Nah, kita boleh dipersilakan untuk tanya, apakah itu benar? Dan gak hanya sekedar tanya, buktikan apakah benar-benar umat Buddha ini mereka meminta-minta di wihara, kalian simak, terus kalian pelajari. Tapi aku sendiri juga nggak tahu langkah selanjutnya tuh harus bagaimana, karena memang selama ini aku meminta bantuan kepada umat ataupun kepada Bante sendiri gitu. Nggak usah memasuk agama Buddha, nggak usah ganti KTP, nggak usah. Kamu apa mau
mau nikah dengan sesama agama Buddha ya boleh, silahkan dipercepat gitu. Cuman kalau hanya sebatas kamu pengen menjadi lebih baik, pengen berpraktik, praktik aja tanpa mengubah agama. Gitu sih yang aku dapat ya. Nah, kalian kalau misalkan punya pengalaman lain boleh di-share ya. Ya, jadi kita lihat ya bahwa teman-teman kita yang nggak kenal Dhamma itu sangat tertarik untuk belajar, sangat tertarik untuk mencoba memahami apa sih Dhamma itu. Bahkan pengen pindah, tapi kan dia mengatakan bahwa ya buat apa pindah kalau kita nggak ada perubahan gitu, nggak ada kemajuan. Jadi kalau kita nggak belajar, kita nggak berubah, ya buat apa menjadi agama Buddha? Sama seperti kita, ketika kita sudah puluhan tahun mengenal Dhamma, tapi kita juga tidak ada perubahan ataupun perubahannya nggak signifikan lah, artinya mungkin ada perubahan tapi perubahannya sangat-sangat lambat, ya apa gunanya gitu loh. Padahal kan Bapak Ibu tahu bahwa menjadi manusia, apalagi yang mengenal Dhamma, itu Sang Buddha kan mengatakan sangat-sangat sulit. Jadi kalau kita nggak mencoba, kita nggak mulai, kita nggak berupaya, ya kan, baik untuk belajar, kemudian untuk praktek. Ya, praktek itu termasuk salah satunya yang tadi di awal menjadi tujuan saya, praktek untuk menjadi relawan juga gitu loh. Sayang ya. Ada satu contoh lagi yang ketiga, ini lebih fenomenal lagi nih. Mungkin tapi saya yang harus cerita ini. Ada yang kenal? Belum ya? Ada yang kenal? Beliau ini itu apa tulisannya? Mana tadi? Oh, belum. Enggak ada. Hilang. Jadi beliau ini saya cerita aja dulu nanti sambil nunggu gambarnya biar siapa tahu kenal. Beliau ini baru sekitar 5 tahun lah, atau 5 tahun, 2018 ini tahun berapa? 6 tambah 8 tahun. Beliau ini baru 8 tahun mengenal agama Buddha. Itu ucapan apa? Ucapan beliau lulus sekolah Pali di Thailand. Prak Maha gelarnya. Prak Maha Titak Sado ya. Maha itu gelar. Gelar untuk orang yang sudah lulus sekolah Pali tingkat 1. Pali 3. Sorry, Pali 3. Bante Titak Sado. Enggak pernah kedengeran kan? Karena memang begitu kenal agama Buddha, dia ditabiskan menjadi biku di tahun 2221. Dia langsung sekolah. Begitu sekolah, lulus Pali 1. Tahu nggak panggilannya di Thailand? Bante Muhammad. Ya karena di Thailand di sekolahnya itu nggak pernah dipanggil pakai nama Buddhisnya, tapi dipanggil dengan menggunakan nama aslinya. Jadi dia dipanggilnya Bante Muhammad. Ini sangat fenomenal kan?
Artinya orang-orang yang enggak, artinya belum kenal Dhamma itu sangat mendambakan bisa ketemu dengan Dhamma, dan begitu ketemu dia itu langsung seperti orang yang kehausan gitu loh. Makanya dia langsung bersedia untuk ditabis, terus kemudian berangkat untuk sekolah. Nah itu kemarin akhirnya saya mendapatkan file suta ini dari beliau. Karena saya tidak sengaja begitu mendengarkan ceramah dia di Dhammacakka, itu pun tahun 2000 berapa, itu udah lama begitu loh. Kok bagus gitu. Makanya akhirnya saya kebetulan dapat nomor teleponnya, saya chat, saya minta filenya. Ini adalah terjemahan beliau. Nanti sedikit saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu. Ya. Jadi pada intinya saya ingin mengajak Bapak Ibu bahwa keyakinan kita itu enggak sama dengan yang lain. Kalau sama ya ngapain, kan tadi udah ada yang ngomong juga gitu loh. Ngapain kita ketemu Dhamma kalau kita enggak mau belajar atau enggak mau berupaya untuk ini. Ya ini baru yang istilahnya secara yang bisa kita lihat secara langsung saat ini. Tetapi Sang Buddha itu 2500 tahun yang lalu itu sudah mengatakan hal yang sama, bahasanya sama, ya. Nah, jadi nanti kita coba sedikit lihat di sutanya. Ya, tadi saya katakan suta ini saya copy, ini terjemahan beliau, terjemahan dari Bante Titak Sado. Tapi sebenarnya Bante udah ngomong sih kalau mau lebih jelas itu baca di kata-katanya. Cuman ini saya nggak sempat untuk belajar kata-katanya, jadi saya copy aja. Dan saya kira untuk awal-awal sih sangat jelas kok. Ya saya cerita sedikit aja karena ini panjang nih sutanya. Nggak keburu. Jadi dikatakan bahwa ini kita sekarang tadi kan contoh-contoh dalam kehidupan yang sekarang ya, saat ini ya. Ini Sang Buddha mengatakan di 2500 tahun yang lalu itu mengatakan sesuatu yang hampir sama. Jadi ketika Sang Bhagawa tinggal di Sawati, ya, ketika tinggal di Sawati itu ada satu tempat yang sangat terkenal ya, Cetawana ya, Ewame Sutang kan selalu begitu. Nah kemudian selain di Cetawana itu ada yang namanya tempat untuk berkumpul juga yang dibuat oleh Ratu Malika. Karena kan Sawati itu kan wilayah dari Raja Kosala ya. Nah, jadi Ratu Malika itu punya tempat untuk tempat berkumpul yang namanya Sala ya kan. Di Suta ini dikatakan banyak ditumbuhin oleh pohon culiket. Pohon culiket itu kata Bante seperti pohon eboni begitu. Nah, kenapa dikatakan Eka Sala? Karena ruangannya itu pertamanya memang cuma satu sala, tapi karena perkembangan banyak yang berkumpul maka menjadi beberapa tempat sehingga dikatakan bahwa pada waktu itu berkumpul para paribajaka. Jadi para bajika itu ya semacam para pertapa lah ya kan, pertapa yang lagi mampir di Eka Sala. Ya. Di tempat apa ini? Ya, saya baca aja ya, sedikit-sedikit. Jadi melalui waktu itulah paribajaka bernama Ugahamana yang merupakan putra Samana Mandika bersama dengan paguyuban besar sekitar 500 paribajaka
bermukim di Arama milik Ratu Malika di Eka Salaka yang dikelilingi oleh pohon culiket yang merupakan tempat bertemu wicara antar pemuka ajaran. Ya, jadi pada waktu itu sedang berkumpul rombongan daripada Paribajaka yang bernama Ugahamana. Nah, karena mereka itu bukan dari murid-murid dari Sang Buddha, maka yang namanya 500 orang berkumpul itu ya sangat ribut ya. Banyak sekali yang berkumpul di situ, yang dibicarakan juga bermacam-macam, ya kan. Nah, pada waktu itu muncullah yang namanya Pancakangga. Jadi Pancakangga ini adalah tukang kayu. Tukang kayu disebut Pancakangga itu karena dia itu selalu membawa 5 alat panca berjumlah 5. Ya alatnya mungkin kayak gergaji atau kapak atau apa ya, pokoknya dia bawa 5 alat sehingga dia disebut Pancakangga. Pancakangga ini murid dari Sang Buddha, murid dari guru agung kita, dan dia ini termasuk tukang berdebat, ahli berdebat. Tapi berdebatnya bukan berdebat dalam hal negatif, bukan. Artinya memang dia karena orang pintar, suka berdiskusi dengan para biku, bahkan dengan Sang Buddha juga untuk berdebat. Karena dia orang yang pintar. Nah, pada waktu itu, pada siang hari itu, beliau Pancakangga ini mau bertemu dengan Sang Bagawa. Tapi karena sudah pukul 1, dia merasa ini adalah waktu yang kurang tepat. Ya, karena para biku dan juga Sang Buddha itu biasanya setelah jam makan siang sekitar jam 1 itu mereka rata-rata kalau tidak ada kepentingan yang khusus mereka akan bermeditasi. Jadi menyepi di masing-masing ininya, tempatnya, ya. Sehingga Pancakangga ini ketika berjalan menuju ke Cetawana untuk menemui Sang Buddha, dia merasa ini waktu yang enggak tepat ini, jam segini Sang Bagawa lagi istirahat, lagi meditasi. Jadi beliau akhirnya berpikir, wah mampir aja ke Eka Salaka lah gitu. Siapa tahu ketemu dengan teman-teman yang lain kan begitu. Nah, ternyata setelah mampir di sana ada Ugahamana. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu apa yang dibicarakan oleh Ugahamana. Jadi karena saya katakan tadi, karena Ugahamana ini bukan daripada murid dari Sang Buddha, maka mereka berbicara ke sana kemari, ya. Samalah kayak kita kalau lagi di bawah itu kan yang diomongin kan bermacam-macam. Mulai dari makanan, ya kan? Mulai dari jalan-jalan, ya kan? Nah, ini di Sutta juga sama, 2500 tahun yang lalu itu sama kayak kita. Ini kita baca ya, biar jelas juga ini. Di antaranya obrolan terkait raja, ya. Obrolan terkait pencuri, obrolan terkait perdana menteri, obrolan terkait tentara, ya. Jadi mungkin kalau zaman sekarang ya kayak pilpres gitu ya kan. Ini presiden yang cocok siapa ya? Kamu milih siapa ya? Kalau saya kok cocok yang ini ya kan gitu. Ya. Sama. Obrolan terkait ancaman, terkait perang. Nah, ya kan? Ini Donald Trump ini strateginya gimana ya? Nah.
obrolan terkait makanan. Nah kan ada kan makanan, wah yang itu enak, yang itu ada bumbunya, yang ini di sana. Nah ya sama, dari dulu sampai sekarang itu manusia sama ternyata kalau kita baca dari Sutta, ya kan, terkait minuman, terkait pakaian. Nah cocok kan, nah baju yang sana kan bagus itu, saya biasa beli di Jakarta, ya kan. Nah ini saling cerita di antara para pertapa, ini para pertapa ini malahan, ya kan, tapi bukan pertapa murid Sang Buddha, ya. Obrolan terkait kendaraan, nah ini bapak-bapak biasanya, wah sekarang apa ini mobil listrik ini sekarang agak murah loh, ya kan gitu. Obrolan terkait tempat tidur, terkait karangan bunga, nah yang suka bunga. Obrolan terkait pewangi, ya, terkait keluarga. Nah ini juga banyak menjadi favorit, obrolan terkait keluarga, ya, tentang anak, tentang rumah tangga, terkait kampung, terkait kota, terkait negara, gitu. Ya, jadi ini obrolan-obrolan yang dilakukan oleh para pertapa yang bukan murid dari Sang Buddha. Nah ini bahkan terkait perempuan, terkait pendekar, terkait jalanan, terkait pangkalan air dan seterusnya, ya. Yang pada intinya adalah yang namanya orang ngobrol sama seperti yang selama ini kita jalani sebagai berumah tangga. Tidak terlepas dari keyakinan juga, ini kan sama aja, ya kan, keyakinan A, keyakinan B, ya sama, semua begini pembicaraannya. Nah ini Sang Buddha ingin menunjukkan apa sih perbedaannya. Nah terus Paribajaka bernama Ugahamana yang merupakan putra Samana Mandika melihat mandor tukang kayu bernama Pancakangga yang datang dari jauh. Jadi ketika Pancakangga mendekat, itu Ugahamana itu langsung begini, diam. Pancakangga ini muridnya Sang Buddha, stop dulu ngomongnya, biar kelihatan kita rapi. Nah, jadi pikirannya Ugahamana, siapa tahu kalau kita ini rapi, dia tertarik masuk agama kita, masuk keyakinan kita. Jadi makanya diam. Jadi serentak orang-orang atau para pertapa yang lagi berbincang-bincang ke sana kemari dengan riuhnya itu berhenti ngomong. Jadi kelihatan seperti lagi benar-benar pertapa. Gitu. Mereka berhenti ngomong-ngomong. Dengan pikiran itu tadi, karena ini mereka berpikir bahwa kalau kita tenang, siapa tahu mereka tertarik untuk menjadi pengikut kita. Nah, kemudian di sini dikatakan juga Pancakangga itu ternyata umat Buddha di zaman dulu itu memang pakaiannya juga putih-putih. Nah, kemudian apa? Syah dan para paribajaka itu berdiam diri. Nah, mendadak terdiam. Nah, kemudian setelah beramah tamah, jadi ini saya singkat aja, setelah beramah tamah, maka mulailah si Paribajaka ini sedikit ceramah. Jadi istilahnya Pancakangga ini yang murid daripada Sang Buddha ini sedikit diceramain supaya tertarik masuk keyakinannya, kan begitu. Ya. Apa ininya? Intinya,
intinya bahwa seorang pribadi yang hebat, jadi seorang pertapa yang hebat itu mempunyai 4 kualitas. Sebagai pemilik keterampilan yang sempurna, sebagai pemilik keterampilan unggul, sebagai samana yang telah tiba pada kualitas utama yang tidak dapat diperangi oleh siapapun. Jadi dia mengatakan bahwa pertapa yang hebat, yang utama, yang kualitasnya tertinggi itu 1, kata dia ini, adalah 4 ini, wahai mandor tukang kayu. Seseorang di dunia ini tidak melakukan karma buruk dengan tubuh. Betul ya? Tidak melakukan karma buruk dengan tubuh. Tidak mengucapkan wacana buruk. Tidak memikirkan pemikiran buruk. Tidak berpenghidupan buruk. Nah, betul nggak? Tidak berucap buruk, terus tidak membuat karma buruk, tidak berpikir buruk, dan tidak berpenghidupan buruk. Setuju nggak kita? Setuju ya? Ya itu tadi yang dikatakan bahwa semua keyakinan sama jadinya. Sama, ini tadi yang sama seperti yang di preview tadi, seperti siapa tadi, seperti Rere juga mengatakan bahwa ngapain kita belajar dhamma kalau semuanya sama, kan begitu. Sama gitu, tidak berucap buruk, tidak berperilaku buruk, tidak berucap, berperilaku, kemudian tidak membuat karma buruk dan tidak berpikir buruk. Ini adalah ilmu dari Ugahamana. Nah, kemudian Pancakangga enggak membantah karena bingung, ya kan? Ya mungkin sama seperti kita lah. Oh iya ya, sama juga ya, semua keyakinan itu sama kok. Semua agama baik, sama semua. Nah itu, ya kan. Kemudian beliau meninggalkan tempat tersebut, berpamitan, kemudian langsung menemui kepada Sang Buddha, bertemu dengan Sang Buddha. Nah ini baru jawaban Sang Buddha. Setelah bertanya, yang mana ya? Arkanlah Sang Bhagawa dapat ditemukan melalui arah tertentu. Udah kita lewatin dulu. Mandor tukang kayu menurut Pancakangga telah duduk di satu sisi yang layak. Nah ini setelah ketemu Sang Buddha, dia pertama bertanya, ketika wacana demikian telah diucapkan oleh Pancakangga, Sang Begawan mengucapkan wacana tersebut kepada mandor tukang kayu bernama Pancakangga. Wahai mandor tukang kayu, ketika keberadaan demikian ini, sebagaimana wacana milik para bajika bernama Ugahamana, yang merupakan putra Samana Mandika, ada anak kecil yang lugu, yang masih tidur telentang, akan menjadi pemilik keterampilan sempurna, akan menjadi pemilik keterampilan unggul, akan menjadi samana yang telah tiba pada kualitas utama yang tidak dapat diperangi oleh siapapun. Paham nggak? Belum ya? Maksud Sang Buddha itu, kalau kita hanya tidak berbicara baik, hanya tidak berbicara buruk, kemudian tidak berpikir buruk, tidak membuat karma buruk, sama tidak berpenghidupan buruk, itu sama saja dengan bayi. Jadi hanya sebatas bayi kalau kita cuma mengerti itu.
Jadi belum ada apa-apanya, hanya seperti bayi. Kita dianggap Sang Buddha itu seperti bayi. Karena bayi itu nggak bisa ngomong, udah nggak mungkin dia berkata-kata buruk kan. Berpenghidupan buruk, enggak, dia belum bisa bekerja. Ya kan? Karma buruk enggak juga, dia cuma bisa nangis. Nah, jadi di sini ini luar biasa ya, Sang Buddha itu membandingkannya. Jadi kalau kita, jadi gampangannya ngomong sama seperti yang tadi dikatakan di preview tadi, bahwa kalau kita hanya sebatas sama dengan hal-hal yang disebutkan tadi, itu kita ini baru sama dengan bayi. Jadi kalau kita belum melakukan sesuatu yang lebih dari itu, hanya udah semua samalah. Yang penting berbuat baik, yang penting kan berbuat baik, kita nggak menyakiti si A, si B, itu udah baik kok. Yang penting saya tiap minggu tetap berdana. Ya itu tadi, baru sebatas pemikiran seorang bayi. Kata Sang Bhagawan ini, bukan kata saya. Ya, ini ada sutanya. Nanti, nah begitulah Bapak Ibu sekalian, pembandingan ini mungkin penjelasannya ya agak panjang nanti. Cuman pada intinya adalah kalau kita hanya sebatas itu saja, maka kita masih dianggap seperti bayi. Ya, demikian juga kita saat ini, kalau kita belum mempelajari lebih daripada yang selama ini kita punyai, ya itu baru sebatas bayi. Nah, saya lanjutkan dulu untuk apa sih yang dimaksud dalam suta ini ya, karena ini sebenarnya agak susah ini penjelasannya, karena cukup perlu diskusi yang intensif baru bisa lebih paham. Tapi saya akan memberikan contoh-contoh yang memudahkan Bapak Ibu nanti ya. Tapi akan saya lanjutkan dulu, ini jam udah tinggal 15 menit lagi. Jadi kesimpulan dari suta ini seterusnya ya, saya bacakan aja. Jadi yang penting itu apa? Kata Sang Buddha dalam suta ini ya. Mengetahui loh, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak terampil. Ini adalah kemunculan mengetahui, ini adalah kemunculan yang tidak terampil. Mengetahui ini adalah kepadaman hal-hal yang tidak terampil. Mengetahui ini adalah jalan menuju padamnya hal-hal yang tidak terampil. Ya. Terus selanjutnya mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang terampil. Jadi kalau yang tadi itu mengetahui yang tidak terampil, kebiasaan-kebiasaan yang tidak terampil, maka di bawah ini adalah mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang terampil. Jadi kalau yang terampil ini ya yang kusala. Kalau yang tidak terampil kan yang akusala. Ya, yang tidak baik. Jadi di awal tadi mengetahui kebiasaan yang tidak terampil, kemunculan yang tidak terampil. Jadi dari mana munculnya kebiasaan itu? Kita harus mengetahui. Kemudian bagaimana memadamkan? Kemudian bagaimana jalan menuju padamnya? Nah, yang kedua juga sama, mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang terampil. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu apa? Kita harus tahu. Kemudian kemunculannya dari mana? Kita harus tahu. Kemudian kepadamannya seperti apa? Kepadaman yang terampil juga harus tahu. Kemudian jalan menuju padamnya yang terampil itu. Kemudian mengetahui pikiran-pikiran yang tidak terampil. Jadi munculnya pikiran yang tidak terampil itu dari mana?
kemudian kemunculannya, kepadamannya, dan jalan menuju lenyapnya pikiran yang tidak terampil. Kemudian sebaliknya adalah mengetahui pikiran-pikiran yang terampil, kemunculannya dari hal-hal yang terampil itu seperti apa, kepadamannya seperti apa, dan jalan menuju kepadaman itu seperti apa. Ya. Jadi pada kesimpulannya adalah tindakan, kemudian tindakan jasmani ya, tindakan jasmani kita, kemudian ucapan dan tindakan jasmani, kemudian ucapan dan penghidupan buruk, itu kita harus tahu. Jadi loba, dosa, moha itu kita harus tahu munculnya, kemunculannya itu seperti apa, munculnya dari mana, itu harus kita pelajarin. Karena itu yang akan menimbulkan pemikiran atau cipta. Makanya kan istilahnya kan cita bawana, cipta bawana. Jadi meredam cipta, meredam pikiran kita yang dilingkupi oleh loba, dosa, moha. Ya. Jadi ini sekilas, karena mungkin saya yakin Bapak Ibu juga mungkin kurang paham Mas Ian, karena ini penjelasannya agak panjang. Saya akan menyitir atau mengambil contoh dari sutta yang lain supaya lebih mudah untuk dipahami. Ya. Sebelumnya yang berkaitan dengan hal-hal yang buruk itu, kalau saya itu selalu menggunakan ini ternyata adanya di Sutta Watupama Sutta. Jadi waktu itu saya salah sebut Junivan, ada di Anguttara Nikaya, ternyata adanya di Watupama Sutta, di MN ini adanya. Ya, jadi 6 hal-hal buruk. Ya, jadi saya sebutkan aja supaya Bapak Ibu tahu apa sih yang harus dikurangin begitu ya. Kalau dilenyapkan belum, tapi dikurangin. Yang pertama adalah abija. Mana, ada enggak? Belum. Abija wisama, ketamakan. Ya. Nah, itu Bapak bisa baca. Yang kedua adalah biapada atau niat buruk. Kemudian yang ketiga adalah kemarahan, dendam, kemudian peremehan, maka penyetaraan diri, keiri hatian, isa, ya. Kemudian kekikiran, kepalsuan, kelicikan atau pamer, mudah pamer, keras kepala, ya, kewenang-menangan, tidak mau kalah. Ada kan kalau kita berdebat itu nggak mau kalah. Terus mana itu pembandingan diri. Jadi pembandingan diri ini bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Jadi kita yang namanya kadang-kadang udahlah kamu aja lah, saya nggak bisa gitu. Itu kan merendahkan diri. Itu ternyata kotoran batin. Ayo bantu wihara. Enggak lah, saya kan ini sih orang baru. Itu termasuk sombong sebenarnya, kalau bahasa Buddhis itu mana gitu loh. Mana. Pamada ini kelengahan. Mada ini ketagihan. Jadi kalau kita rokok atau mungkin anak-anak hobi main game gitu, pamada. Mada, kemabukan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa cermatin aja contoh-contoh ini. Ini yang sebenarnya 16 ini yang sebenarnya secara nyata lebih mudah untuk kita kurangin, lebih mudah dikurangin. Ya, contoh kata tadi seperti
macaria atau kekikiran, itu kan Bapak Ibu sudah praktekkan kan. Kalau Bapak Ibu sering berdana, sering membantu wihara, itu kan sebenarnya termasuk mengurangi kekikiran, ya, mengikis kekikiran gitu ya. Tapi yang lainnya, nah ini saya akan memberikan contoh-contoh. Yang penting Bapak Ibu ingat dulu, maksudnya mengerti gitu, apa yang harus kita lakukan yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Saya mau ambil cuplikannya dari Sabasawasuta. Ya. Jadi Sabasawasuta ini juga sebenarnya agak panjang juga, tapi ada 1, 2, 3 poin yang saya kira untuk memudahkan contoh aja, karena waktunya kan buru-buru. Tapi nanti tanggal 26 saya suruh ngisi lagi sama Cilani. Sabasawasuta ini pesannya aja, singkatnya aja ya. Sabasawasuta ini saya nggak cerita latar belakangnya. Yang pertama di sana itu yang dikatakan kekotoran batin itu adalah bertanya-tanya. Yang pertama adalah bertanya-tanya tentang masa lalu dan masa depan dan masa sekarang. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalnya saya ini dulu kelahiran yang lalu itu lahirnya jadi apa ya? Kan kadang-kadang sekarang ada kan ilmu untuk bertanya itu. Selain ke Taipak ya, kan ada ilmu regresi. Ya kan? Saya dulu itu apa ya? Itu kekotoran batin ternyata. Karena nggak ada gunanya. Ya. Itu satu, saya lewatin aja, pendek. Nah yang kedua, nah ini yang penting, yang maksudnya biar ngerti. Pengendalian. Kita punya berapa indera? 6. Ya, kita punya 6 indera. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan ke-6 indera ini? Kalau kemarin kita latihan di Pabaja kemarin namanya samwara. Jadi tadi saya cerita sih kemarin cerita sama Junivan juga, kadang-kadang samwara itu ternyata susah loh. Kayaknya gampang tapi susah loh. Contoh ya, saya kasih contoh yang gampang ya. Saya terima makanan. Ya kan? Terima makanan itu pengendaliannya, kalau misalnya dari ibu-ibu atau perempuan itu harus pakai sapu tangan peraturannya. Winayanya lah gampangnya gitu. Tapi kan kita nggak biasa, terima aja pakai bante yang sudah senior itu kan, piringnya di sana pegang sininya gini. Ternyata salah, ya kan? Jadi artinya pengendalian saya lolos kan begitu. Terus waktu pernah juga ditegur bante, sendoknya ketinggalan, ya kan? Karena sendoknya ketinggalan, ya biasa di wihara kan ngambil sendiri kan di dapur. Saya langsung aja berdiri, sampai depan dicegat bante, mau kemana? Ambil sendok bante, nggak usah, balik, nggak usah jalan-jalan. Susah kan? Kalau kita udah seumur saya, nggak mudah pengendalian itu. Namaskara aja saya mendahuluin terus, ya kan? Nah jadi begitu. Ini namanya pengendalian. Lah, ini ada ceritanya juga menurut di Sabasawasuta ini. Jadi samwara itu bukan berarti menutup. Ya, jadi misalnya kita ya supaya nggak muncul kotoran batin dari lagu-lagu misalnya, kita tutup aja telinga kita pakai kapas misalnya. Bukan begitu. Samwara itu tidak termasuk itu. Ya kan? Karena pada waktu itu
Sang Buddha pernah berdiskusi dengan Asaji, siapa ya, lupa saya lagi. Dengan Utara, itu prakteknya adalah ditutupin, matanya ditutupin, telinganya ditutupin gitu loh. Terus Sang Buddha berbicara dengan siapa? Ananda. Kalau semuanya ditutupin, orang tuli itu lebih suci dari kita. Orang buta itu lebih suci dari kita. Nah, jadi maksudnya samwara itu atau pengendalian itu adalah ya kita hidup normal, tetapi kita yang berupaya untuk mengurangi, berlatih untuk menahan. Ya itu tadi yang saya katakan, ternyata menjadi biku itu susah. Enggak seperti kita lihat aja gampang. Karena harus banyak pengendalian. Kalau saya retret itu jauh lebih mudah. Menurut saya ini sok pinter namanya. Karena kan cuma, ya bukan, ini pendapat pribadi ya. Atau nanti direkam lagi, udah enggak usah lah. Enggak enak saya sok pinter. Ya kan, tapi intinya pokoknya saya merasa lebih susah begitu menjadi biku dibandingkan dengan retret. Karena pengendaliannya ini kita hidup seperti biasa, tapi pengendaliannya dibatas-batasin, gitu loh. Semua nggak boleh, semua nggak boleh, susah. Nah itu Sang Buddha katakan cara untuk mengurangi kekotoran batin ini adalah dengan pengendalian. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan perenungan. Nah, perenungan ini saya bisa memberikan contoh juga supaya mudah. Jadi sebenarnya cita bawana, tadi kita cita bawana itu meta bawana ya? Atau bukan? Nah, kalau meta bawana itu kan juga termasuk perenungan juga. Ya. Nah, ini saya ambil contoh dari Kitagiri Sutta. Ya kan, jadi ini agak berat belajarnya ini. 3 sutta dipelajarin jadi 1. Jadi di dalam Kitagiri Sutta itu pada waktu itu Sang Buddha itu lagi berjalan-jalan dengan serombongan biku. Bapak Ibu tahu kan, Sang Buddha itu kan perjalanannya itu kan jauh-jauh ya. Kalau ada yang pernah ke India, dari satu kota ke kota yang lain itu naik bis itu bisa berapa jam? Bisa berjam-jam kan, ada yang 8 jam, ada yang 9 jam. Sang Buddha jalan kaki dulu itu, coba. Jalan kaki dan berombongan sampai ratusan. Ya kan? Nah, kemudian apa kata Sang Buddha? Pada waktu itu Sang Buddha menganjurkan kepada para biku sebaiknya mulai hari ini para biku tidak makan malam lagi. Ya karena zaman dulu itu sebenarnya biku itu bebas, makan pagi, siang, malam, mau pindah patah pagi, siang, malam bebas. Jadi pada waktu itu Sang Buddha mengatakan karena kalau malam hari itu kalau kita nggak makan malam, badan lebih sehat, badan lebih kuat, penyakit berkurang. Kalau kita tidak makan malam, gitu. Nah, jadi waktu itu ada yang bandel, namanya Biku Asaji, tapi bukan Asaji yang Pancawagya ya, Biku Asaji yang lain. Dia itu punya kelompok tersendiri juga. Ya dia biasa ngeyel, bandel, termasuk kelompok biku-biku yang bandel. Akhirnya kedengaran Sang Buddha, sama Sang Buddha dipanggil. Ditanya, betul kamu makan malam? Masih makan malam? Ya betul, saya masih makan malam. Kenapa? Kan makan malam itu
nyaman, nikmat katanya. Penduduk juga nggak protes kok, pindah patah saya tetap dikasih, ya kan. Makan itu juga membuat kita bahagia. Nah, sama kan kayak kita, makanan itu kan membuat kita bahagia, nggak, Sang Buddha nggak menolak, memang benar itu bahagia. Nah, tapi Sang Buddha memberikan anjuran apa? Kebahagiaan atau kenyamanan yang ujungnya akan menimbulkan kekotoran batin itu hendaknya dikurangin. Jadi intinya pokoknya di dalam Kitab Giri Sutta itu yang namanya makan malam hari itu memang nyaman, enak gitu loh. Tapi menurut Sang Buddha itu akan menimbulkan kekotoran batin yang baru. Karena apa? Karena dianggap berlebihan, orang kita makan 2 kali aja sudah cukup gitu. Nah, itu yang di dalam Kitab Giri Sutta seperti itu. Nah, jadi kita sebagai perumah tangga, karena memang ada yang berkaitan dengan masalah. Oh ya, kalau kita perumah tangga kan sebenarnya sudah ada perenungan kan? Patisangka, halaman berapa? Ada yang bawa buku Parita? Coba, mungkin jangan-jangan Bapak Ibu belum pernah baca ini. Ayo kita sama-sama belajar. Coba dilihat. Ada nggak? Halaman 100 berapa itu? Agak belakang-belakang. Ketemu nggak? Atau dilihat di judul, di halaman judul. 198. Coba dibuka. Ada ya? Nah, jadi sudah ada di situ. Coba saya pinjam. Nah, ini yang makanan ini yang nomor 2, ya kan? Saya setelah merenung dengan seksama, memakan makanan sesungguhnya, bukan untuk bermain, bukan untuk bermabukan, bukan untuk berdandan, bukan untuk berhias, sekedar demi keberadaan dan kelangsungan tubuh ini, untuk menghindari gangguan, untuk menunjang pelaksanaan hidup luhur, dengan berpikiran, aku akan menghilangkan perasaan sakit yang lampau dan akan tidak menyebabkan timbulnya perasaan sakit yang baru. Dengan demikian, kelangsungan hidup, ketidaktercelaan dan kehidupan nyaman akan dapat kuperoleh. Ya, jadi ini nanti yang akan bisa membedakan. Bapak Ibu kalau mempraktekkan apa yang dianjurkan oleh Sang Buddha, maka Bapak Ibu baru akan bisa merasakan bedanya dibandingkan dengan yang selama ini kita dengar di umum, di kehidupan sehari-hari. Karena memang gangguan utama daripada kemajuan kita itu adalah lingkungan sekitar kita. Termasuk kita mau aktif di wihara atau mau membantu wihara juga salah satunya adalah terganggu dengan lingkungan kita. Coba kalau tetangganya hajatan pasti kalah wihara. Nah, beranikah kita membuat apa yang kita yakini ini menjadi sesuatu yang penting, bukan hanya sekedar kalau longgar aja saya ke wihara, kalau nganggur aja saya ke wihara, kalau nggak ada kegiatan aja di rumah saya ke wihara. Nah, jadi kita harus berkomitmen. Kayak kemarin saya hari Minggu kemarin berkomitmen saya, walaupun sempat agak ribut juga.
sama keluarga. Waktunya cingbing, saya diajak cingbing lah, saya udah 1 bulan nggak ke wihara, kan pasti ada hal-hal yang harus diselesaikan. Jadi akhirnya ya komitmen saya harus ke wihara, pilih wihara begitu, pilih tugas di wihara. Ya, jadi saya kira itu yang perlu kita renungkan bersama, bahwa pada intinya kembali lagi bahwa tujuan kita adalah di antara kita ini harus punya kelebihan sebagai umat Buddha. Kita lahir jadi umat Buddha ini, lahir jadi manusia itu udah sangat susah. Ya. Kemudian mengenal Buddha Dhamma itu sangat susah. Tadi kan kita udah ada contoh-contohnya. Orang-orang yang punya dari mana-mana tadi, dari luar tadi, sangat serius untuk belajar, mempelajari Dhamma dan langsung berupaya untuk mempraktekkan secara totalitas. Lah kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, kalau enggak memanfaatkan kesempatan itu kan sangat disayangkan. Ya. Nah, salah satunya adalah dengan cara, ya tadi Sang Buddha sudah mengatakan dengan cara pengendalian dan perenungan dan seterusnya masih ada sebenarnya. Tapi pada intinya untuk kita yang bisa kita lakukan adalah membentuk satu komunitas. Karena tujuan saya tadi kan ingin mengajak Bapak Ibu untuk meluangkan waktu untuk sama-sama menjadi relawan di wihara. Itu kan membentuk komunitas yang diharapkan bisa menjadi baik. Walaupun di wihara juga kadang-kadang masih banyak kekotoran batin juga kita ini. Ya selama masih belum mencapai tingkat kesucian masih banyak kekotoran batin. Tapi kan harus dikurangin. Ya tugas kita mengurangin. Ya, saya kira sementara itu yang bisa saya sharingkan. Di kesempatan lain atau mungkin kalau ada waktu untuk di luar bisa mau tanya jawab dipersilahkan, nanti saya bersedia untuk diskusi ya, karena memang bukan sesuatu yang mudah. Tapi terakhir tadi saya ada satu pesan daripada Dhammapada yang Bapak Ibu perlu renungkan. Boleh Bu Wati yang membaca. Ada nggak? Dhammapada kan tadi saya share. Garland. Nah, saya yang baca berarti. Karena nggak muncul. Jadi walaupun seseorang hidup 100 tahun, ya, tetapi malas dan tidak bersemangat, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari. Tetapi orang itu berjuang dengan penuh semangat. Nah itu ada. Ya. Daripada jadi umat wihara 30 tahun, lebih baik sehari membantu saya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memotivasi Bapak Ibu untuk lebih maju dalam Dhamma. Semoga semua satwa turut berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.